Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar informatika. Sebelum kita memulai pelajaran, perkenalkan nama Bapak Hardiansyah. Bapak biasa dipanggil Pak Adi TIK. Baiklah anak-anak, kita langsung saja memulai pembelajaran bab 1, yaitu operasi dasar komputer. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Memahami pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi, dan yang kedua, menghidupkan dan mematikan komputer dengan benar. Dan ini adalah peta konsep operasi dasar komputer. Yang pertama, komponen komputer. Yang kedua, menghubungkan perangkat, menghidupkan dan mematikan komputer. Yang ketiga, sistem operasi komputer. Yang keempat, dasar pengoperasian Windows 7. Dan yang kelima, mengelola file dan folder pada Windows 7. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang komponen komputer. Bisa kita lihat di sini ada gambar satu perangkat komputer. Nama komputer ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu kom dan putare. Jadi jika digabungkan menjadi komputare, yang berarti dalam bahasa Indonesia memikirkan perhitungan. Dan pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang memiliki beberapa komponen yang bekerja sama dan membentuk satu sistem, sehingga sebuah sistem komputer dapat menjalankan beberapa program. Komponen komputer terdiri dari 3 buah perangkat. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Dan yang ketiga, perangkat penggunaan atau biasa juga disebut dengan brainware. Perangkat keras atau hardware adalah komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik, dapat dipegang ataupun dipindahkan. Contohnya misalkan seperti keyboard, mouse, ada printer, kemudian ada CPU. Dan perangkat keras ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, perangkat masukan atau input device. Yang kedua, perangkat pemrosesan atau process device. Dan yang ketiga, perangkat keluaran atau output device. Perangkat masukan atau input device yang pertama adalah keyboard. Bisa kita lihat di sini ada gambar sebuah keyboard, di mana di bagian sini ada tombol tanda baca, kemudian di bagian tengahnya ada tombol huruf, dan di sebelah kanan ada tombol angka. Dalam beberapa sistem operasi, apabila dua tombol ditekan secara bersamaan, akan muncul fungsi khusus atau pintasan yang telah diatur sebelumnya. Contoh, misalkan Bapak tekan CTRL bersamaan dengan C. Berarti itu fungsinya untuk mengcopy. Dan kemudian Bapak tekan lagi CTRL bersamaan dengan P. Yang berarti itu fungsinya Bapak menempel data atau dokumen yang Bapak copy tadi. Jadi begitu ya anak-anak. Jadi dalam beberapa sistem operasi, apabila dua tombol ditekan secara bersamaan, akan muncul fungsi khusus atau pintasan yang telah diatur sebelumnya. Dan perangkat masukan yang kedua ada mouse. Mouse merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar untuk menjalankan ikon. Untuk menjalankan ikon perintah atau program yang tampil pada layar monitor. Dan jenis-jenis mouse antara lain ada mouse serial, ada PS2, USB, dan mouse wireless. Dan peralatan masukan atau input device yang ketiga ada scanner atau alat pemindai. Scanner merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, atau teks manual menjadi data digital sehingga dimengerti oleh komputer. Misalkan contohnya, kamu punya foto kakek atau nenek kamu, misalkan yang fotonya yang zaman dulu. Terus foto itu ingin kamu masukkan ke komputer atau ke handphone. Maka terlebih dahulu foto itu harus di-scan, setelah di-scan dan masuk ke komputer, datanya baru bisa dilihat di komputer, kemudian bisa juga dipindahkan ke handphone. Jadi dikonversi dulu gambarnya menjadi data digital agar bisa dimengerti oleh komputer. Seperti itu. Kemudian perangkat masukan yang keempat ada mikrofon. Mic atau mikrofon merupakan alat input yang berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer. Kalian pasti sudah tahu ya mikrofon ini. Biasanya di headset atau headphone itu sudah terdapat mikrofonnya. Dan perangkat masukan yang kelima ada webcam.
Webcam merupakan kamera real-time yang menggambarkan keadaan saat itu, sehingga gambarnya bisa dilihat atau diakses melalui koneksi internet dengan menggunakan aplikasi video call. Jadi kalian kalau misalkan mau video call menggunakan komputer, berarti komputer tersebut harus ada webcamnya. Selanjutnya, kita bahas perangkat pemrosesan atau proses device. Kalau tadi kita sudah membahas perangkat masukan input device, kemudian sekarang perangkat pemrosesan atau proses device. Perangkat pemrosesan atau proses device adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait secara bersama-sama mengubah masukan input menjadi keluaran atau output. Perangkat pemrosesan atau proses device contohnya yaitu CPU atau Central Processing Unit. CPU atau Central Processing Unit adalah alat pemroses yang merupakan alat proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data, mulai dari membaca data dari peralatan input, mengolah atau memproses sampai pada mengeluarkan informasi output ke peralatan output. Dan CPU atau Central Processing Unit ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada ALU, Arithmetic Logical Unit, yang berfungsi melakukan semua proses yang membutuhkan perhitungan matematika dan perbandingan secara logika. Yang kedua, ada CU atau Control Unit, berfungsi untuk mengendalikan semua peralatan lainnya pada perangkat CPU tersebut. Dan yang ketiga, ada Register, berfungsi untuk menyimpan data sementara yang akan diproses di ALU. Jadi, data-data yang masuk ke komputer sebelum diproses di ALU, diregister dulu, dan data sementaranya disimpan, kemudian diproses di ALU. Dan ALU ini sendiri dikontrol oleh CU, yang berfungsi untuk mengendalikan semua peralatan lainnya pada perangkat CPU tersebut. Baiklah, itu adalah perangkat pemrosesan atau proses device. Selanjutnya, kita akan bahas C, perangkat keluaran atau output device. Perangkat keluaran atau output device berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks, grafis, atau gambar. Di sini bisa kita lihat ada gambar monitor, ini adalah salah satu perangkat keluaran atau output device. Monitor merupakan peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk teks, grafis, atau gambar di layar monitor. Monitor dikelompokkan berdasarkan teknologinya. A. Monitor CRT atau Cathode Ray Table. B. Monitor Flat Panel Display yang menggunakan teknologi LCD. Kemudian C. Monitor LCD, Liquid Crystal Display. Baik, itu adalah penjelasan dari monitor. Selanjutnya, perangkat output. Yang kedua ada printer. Bisa kita lihat di sini ada gambar printer. Printer yaitu peralatan keluaran yang digunakan untuk mencetak data atau informasi dari komputer dan kertas sebagai medianya. Jadi untuk menggunakan printer ini harus menggunakan kertas juga untuk melihat hasil cetakannya. Beberapa jenis printer adalah sebagai berikut. Yang pertama, printer dot matrix yang terbuat dari potongan baja yang akan mengenai kertas lewat pita bertinta untuk membentuk pola titik-titik yang berhubungan untuk mencetak grafis atau teks. Kemudian yang B ada printer inkjet, yaitu mencetak gambar atau karakter dengan moncong kecil yang dapat memancarkan tinta pada kertas. Kemudian yang C, printer laser, yaitu menggunakan sinar laser untuk mengubah data biner menjadi cetakan. Jadi perbedaan yang paling menonjol dari ketiga printer ini adalah dalam menggunakan tintanya. Kalau printer dot matrix ini dia menggunakan pita yang bertinta. Kemudian yang printer inkjet itu menggunakan tinta cair. Biasanya kalau kita beli tinta itu biasanya ada yang botolan, jadi itu yang digunakan untuk printer inkjet. Tintanya biasanya dari botol, tinta cair, atau ada juga yang berbentuk cartridge, jadi kita beli dengan cartridge-nya, atau bisa juga beli tintanya saja untuk printer yang sudah diinfus. Kemudian yang C ada printer laser. Printer laser ini menggunakan tinta serbuk. Jadi masing-masing printer ini tintanya berbeda. Dan tentunya hasil cetaknya pun berbeda. Selanjutnya, output device atau perangkat keluaran
Yang selanjutnya ini speaker. Speaker yaitu peralatan output untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari komputer. Speaker sendiri ada yang sudah disatukan dengan komputer, seperti halnya laptop dan gadget, namun kamu bisa saja menambahkan speaker lainnya untuk dihubungkan ke komputer guna mendapatkan audio yang lebih bagus. Jadi, kalau laptop kalian suaranya kurang bagus atau suaranya kurang besar, itu bisa menambahkan speaker agar suaranya lebih terdengar bagus atau lebih besar suaranya. Ini bisa ditambahkan. Selanjutnya, proyektor. Perangkat keluaran proyektor ini berfungsi menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data. Proyektor memerlukan objek lain sebagai penerima pancaran signal-signal gambar yang dipancarkan. Jadi proyektor ini memerlukan screen proyektor yang berwarna putih untuk menerima gambar yang dipancarkan dari proyektor ini. Bisa juga tembok yang berwarna putih atau kain putih itu bisa digunakan sebagai media penerima cahaya dari proyektor ini agar gambarnya bisa terlihat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Perangkat lunak atau software ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sistem operasi, kemudian bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Sistem operasi berfungsi sebagai pengatur semua perangkat keras komputer yang terhubung dengan CPU. Yang kedua, untuk menerjemahkan segala aktivitas pemakai kepada CPU agar segala yang diperintahkan oleh pemakai dapat dikerjakan oleh CPU. Dan yang ketiga, mengatur semua proses yang terjadi dalam CPU. Jadi ini adalah fungsi dari sistem operasi. Dan sistem operasi yang biasa digunakan antara lain ada DOS, ada Windows, kemudian ada Unix, ada Mac OS, dan Linux. Dan yang di bawah ini adalah logo dari masing-masing sistem operasi. Ada Windows, Unix, Mac OS, ada Linux. Dan yang kedua adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program itu sendiri. Ada banyak software bahasa pemrograman. Contohnya C++, Visual Basic, Pascal, Borland, HTML, PHP, Java, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah program aplikasi, yaitu software yang banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu, seperti membuat surat, mendesain gambar, menghitung sejumlah angka, mengedit audio, video, dan lain-lain. Dan yang di bawah ini adalah logo dari browser atau mesin pencarian. Ini ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Internet Explorer, kemudian ada Opera, dan ini adalah logo dari aplikasi pengolah gambar atau untuk mengedit gambar. Ada CorelDRAW, kemudian ini ada Adobe Photoshop, dan ini adalah logo dari aplikasi Microsoft Office. Macam-macam program aplikasi. Yang pertama ada pengolah kata, contohnya Microsoft Word, OpenOffice, Notepad, dan StarOffice Word. Kemudian ada pengolah angka, contohnya Microsoft Excel, OpenOffice, Spreadsheet, dan Lotus 123. Selanjutnya ada Database Management System atau DBMS. Contohnya Microsoft Access, Oracle, dan MySQL. Fungsi dari DBMS ini adalah agar basis data dapat digunakan secara bersama, agar proses akses data lebih mudah dan cepat, untuk menghemat ruang penyimpanan data, membantu menjaga keamanan data, mencegah dan menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi data, menangani data dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, program aplikasi pengolah grafis, yaitu CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan Macromedia Freehand. Dan program aplikasi communication, itu ada MIRC, ada Internet Explorer atau IE, ada Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Opera.
Baiklah, tadi kita sudah bahas tentang perangkat lunak atau software. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang perangkat penggunaan atau brainware. Perangkat penggunaan atau brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Pengguna komputer biasa disebut dengan user. Mereka dibagi menjadi beberapa macam. A. Programmer adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai pembuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. B. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. C. Operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer, misalnya merawat sistem operasi komputer dan menyiapkan data untuk diakses. Jadi brainware ini terbagi menjadi 3 macam. Ada programmer, ada administrator, dan ada operator. Baiklah anak-anak, tadi kita telah membahas tentang operasi dasar komputer. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bisa bermanfaat. Sekian pembelajaran hari ini. Maaf bila ada kesalahan perkataan dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.